hubung ke DJI Mic 2. Bagaimana suaranya? Apakah suaranya masih bisa didengar atau tidak untuk DJI Mic 2 Mic Mini? Kita lepasin terlebih dahulu untuk windshield-nya. Windshield-nya sudah dilepas. Ini di situ masih terekam ya suaranya. Oke, ini windshield atau apa ini, abu-abu warnanya. DJI Mic 2 dan kita nggak menggunakan lighting apapun. Di sini ada satu buah lighting yang mungkin bisa kita pakai agar terlihat lebih cerah. Seperti biasa kita hidupkan lightingnya dan kita pasang. Ini pasangnya di sini ya. Kita pasang lightingnya terlebih dahulu. Ini adalah perdana kita menggunakan DJI Mic 2. Untuk itu kita dapat sebuah packagingnya. Ini packaging dari DJI Mic 2. Ini kita coba lepas terlebih dahulu. Ini sepertinya bisa dilepas gitu, tapi cara melepasnya itu seperti apa kita belum tahu karena ini ada kartu-kartunya gitu. Dan di sini kita juga dapat satu pack ini apa ini, chargingnya, charging cable. Kemudian kita juga dapat bagian ini adalah jack TRS nya untuk TRS to TRS, dan kemudian dapat kartu warna ini, dan kita juga dapat satu magnetiknya ya. Ini magnetiknya ini kuat sekali, jadi kalau kita mau pakai magnetiknya boleh pakai ini. Kemudian kita juga dapat untuk bagian yang warna hitam ya, sama seperti ini, tapi ini khusus yang warna hitamnya, warna hitam, bawaannya warna putih bawaannya. Di dalam head case-nya ini ternyata ukurannya lumayan gede, dan ini adalah HP, dan ini adalah DJI Mic Mini 2, Mic 2 ya, DJI Mic Mini 2. Ukurannya hampir sama dengan HP kita. Kalau kita ukur pakai Mistar, ukurannya berapa ya? Mungkin lebih besar ya dari sebuah TWS biasa. Lebih besar ukurannya daripada TWS biasa. Jadi ukurannya ini mouse ya, sebagai perbandingan ini adalah mouse dan ini adalah DJI Mic Mini 2. Jadi ukurannya sedikit lebih besar, dan di dalamnya itu kita mendapatkan juga banyak di sini. Kita dapat juga nih, ini ada boxnya. Ini ada receiver ya, receivernya. Kemudian ini ada mic 2 nya. Ini kita dapat juga USB adapter untuk tipe C. Jadi kotaknya ini berat juga kalau kita pikir-pikir. Ini adalah TWS. Kalau kita bandingkan antara DJI Mic 2 dengan TWS ini, ukurannya beda jauh ya. DJI Mic 2 ini jauh lebih besar ukurannya. Tasnya ini bisa dipakai untuk membawa DJI Mic 2. Jadi cukup wajar mereka memberikan tas yang lumayan besar seperti tas sungguhan, pack pouchnya seperti ini, karena aksesoris dari DJI Mic 2 ini ternyata ya ternyata ukurannya besar. Jadi kalau kita biarkan dia terbuka, kemudian dia tercecer di dalam tas kita, dia bakalan nempel-nempel ke benda-benda yang lain. Bisa nempel ke HP, bisa nempel ke MacBook, bisa nempel ke apapun yang kita punya, karena di bagian lini produk DJI ini semuanya menggunakan magnetik. Tasnya juga seperti ini ya, tasnya ini dia dibuat dengan ada bantalan di sampingnya, seperti ditambah busa biar untuk menahan sebuah benturan gitu, benturan keras. Kalau ada benturan jadi dia bakalan teredam oleh ini. Oke, seperti ini untuk produk DJI Mic Mini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jujur pertama kali kita menggunakan DJI Mic Mini ini rasanya berbeda banget dari mikrofon clip on lain yang kita cobain. Karena ada beberapa mikrofon murah seperti Lapailer yang harganya 200-300 ribu. Juga sebelum hadirnya DJI Mic Mini ini, kita pengen nyobain mikrofon dari Saramonic ya. Tapi dari Saramonic kita nggak kecapaian karena ada kebingungan kita mau pilih dari mikrofon dari mana.
pilih Saramonic atau Holyland LAR M1. Waktu itu musiknya M2 ya, M2 atau M1 Holyland yang dipromosikan oleh konten kreator juga. Kemudian setelah 5 tahun ya, 5 tahunan itu lewat, sekitar 4-5 tahun, ada yang namanya DJI Mic Mini. Dan DJI Mic Mini ini kita dapetin paket pembelian yang komplit, berbeda juga dengan versi lain ya. Ini DJI Mic Mini udah menggunakan chip yang kecil, ukurannya sangat minimalis, sama seperti TWS yang kita punya, bukan terlalu besar, jadi kita nggak perlu bawa-bawa mikrofon yang ukurannya gede-gede. Kita lihat dari mikrofonnya aja dulu. Nah, ini adalah mikrofon dari DJI Mic Mini. DJI Mic Mini ya, bukan Osmo Nano. DJI Mic Mini. Generasi sebelumnya itu ada DJI Mic yang ukurannya biasa-biasa aja. Namun ada varian baru disebut DJI Mic Mini karena dia bentuknya mulai tipis seperti ini. DJI Mic Mini 2. Kemudian dia bisa dibuka-buka untuk bagian koper depannya. Jadi kalau kita pakai baju-baju yang beda warna, kita bisa pakai warna-warna yang sesuai dengan warna kesukaan kita atau warna baju yang kita pakai. Ini cukup diganti aja seperti ini. Ini kebalik ya, mana ya? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pengen suka warna-warni atau menyesuaikan warna mic-nya sesuai dengan baju yang kita pakai, kita juga bisa pakai itu. Untuk bawaannya, bagian depannya ada warna putih sama seperti kulitnya. Bagian jepitnya juga bisa kita ambil, kita copot. Dia ada tombol, ada 2 tombol pada mikrofonnya. Yang pertama adalah tombol power untuk mematikan. Ini dia mati. Yang kedua adalah tombol connect. Semua mikrofon dari DJI Mic Mini ini sudah pakai magnetik semua. Kotaknya juga lumayan besar, berbeda seperti kotak TWS pada sungguhan. Dan ketika kita membelinya, kita bisa pilih apakah paket combo atau kita bisa juga pilih paket yang lebih kecil, yang terdiri dari 1 unit receiver, 1 unit dock pengisian daya, 1 unit mikrofonnya, kemudian dapat juga untuk USB-C mobilenya. Itu harganya jauh lebih murah ya, sekitar 800 sampai 1 jutaan. Ada juga yang combo sekitar 1,8 kalau kalian dapat diskon. Tapi di saat penjualan DJI Mic Mini ini mulai rame, ada lagi mic baru di pasaran yang disebut DJI Mic 3. Apa sih perbedaannya ketika kita menggunakan DJI Mic Mini 2 versus ketika kita menggunakan mikrofon dari mikrofon murah atau mikrofon lain? Suaranya jelas berbeda. Kalau pakai mikrofon ini suaranya diolah kembali, mereka bisa melakukan filter mana yang noise, mana yang merupakan suara asli kita, sehingga suara kita itu masuk di kameranya benar-benar pure natural. Meskipun masih ada suara-suara sekitar ya, suara sekitar itu nggak bisa dihilangkan karena suara sekitar itu bisa menangkap momen apa kegiatan kita saat itu dan bisa menggambarkan suasana saat kita melakukan rekaman. Kecuali kita pengen melakukan dubbing. Kalau pengen melakukan dubbing bisa pakai mikrofon ini dengan cara gainnya juga bisa kita turunkan ya, dengan cara kita turunkan gainnya. Di sini ada receivernya kalau kita pengen dubbing. Di receivernya ini ada tombol, kita matikan ya, dia langsung hidup. Ini sudah mati. Receivernya ada tombol hidup, lalu kemudian ada tombol link, dan di sini ada USB-C. Jadi di sini itu ada untuk mengatur berapa gain penguatan dari volume signal. Ini ada -12 untuk yang lebih rendah. Kalau suara di luar sekitar kita terlalu berisik, kita bisa pakai yang -12, -6 atau netral, atau kita tambah gainnya +6 atau +12. Ini adalah bentuk dari receivernya. Sementara mic lain nggak punya receiver seperti ini. Receiver seperti ini punya keunggulan karena dia bisa multi input dan output. Dia bisa menerima 2 saluran mic, dia juga bisa dikonekkan ke USB dan mendukung perangkat jadul melalui jack TRRS 3,5 mm.